Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai pemapat, karena di mana saya harus mendefinisikan apa yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Nantinya bukan maksud saya di sini untuk menggurui Bapak Ibu guru, tapi kita mari belajar bersama-sama dari apa yang mungkin Bapak Ibu guru juga sudah mendapatkan ilmu ini, akan tetapi saya memang diwajibkan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Akan saya mulai saja. Untuk yang pertama itu tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu, sudah paham apa yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang menyampaikan pemahaman tentang budaya positif itu apa? Monggo. Oh ya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup, di mana kebiasaan-kebiasaan ini yang nantinya akan diterapkan di dalam sekolah itu sendiri, termasuk di dalam kelas juga. Bapak Ibu, konsep inti tentang budaya positif di sini nanti yang akan saya sampaikan ada 8, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Untuk yang sebelumnya, pertama kita mengetahui tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ada yang ada yang tahu paradigma itu apa? Apa Bu Emi? Paradigma itu Bapak Ibu cara berpikir, cara pandang kita. Jadi di sini kita harus merubah cara pemikiran kita. Paradigma kita dirubah di kurikulum Merdeka ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada yang garis berwarna kuning. Tentunya Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar, bahkan sudah memahami apa itu berdiferensiasi. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menyampaikan berdiferensiasi itu apa? Membedakan perlakuan murid yang satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Berdiferensiasi itu kan berasal dari bahasa Inggris different. Different itu berbeda-beda. Jadi di mana perbedaan-perbedaan dari latar belakang siswa itu kemudian nanti perlakuannya pun dalam pembelajaran kita juga harus dibedakan. Pengertian dari berdiferensiasi itu sendiri tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Emi tentang perbedaan dari siswa. Kemudian miskonsepsi tentang konsep teori kontrol. Jadi Bapak Ibu guru tidak dipungkiri, saya pun juga semacam ini. Dahulunya, insya Allah sekarang untuk bisa memperbaiki diri sebagai guru tidak sebagai kontrol yang seperti ini. Ilusi guru hanya mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini juga ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya begini, kita sebagai guru, saya juga tentunya seringkali di kelas itu mempunyai kehendak atau pemaksaan terhadap murid, di mana kita jarang sekali memahami kebutuhan
seharusnya didapatkan oleh anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Tentu saja Bapak Ibu paham sekali ya antara stimulus respon yang kita sering pakai dalam kurikulum sebelumnya itu kita selalu mengutamakan stimulus dan respon. Bahkan di dalam ujian-ujian yang kemarin kita laksanakan itu di ujian P3K pun ada stimulus dan respon itu berkaitan dengan teori belajar, teori humanistik itu kan. Nah, kita harus bisa mengubah cara pandang kita ke teori kontrol. Sekarang bukan lagi tentang stimulus dan respon, di mana yang stimulus respon itu tentang realitas kebutuhan kita sama, menganggap bahwa kebutuhan dari diri kita itu adalah sama. Tapi dalam teori kontrol itu sekarang realitas kebutuhan kita itu berbeda, di mana kebutuhan murid-murid itu pastinya berbeda-beda, tidak mungkin sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, stimulus responnya. Tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu dulu. Sekarang kita diminta untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya di sini kita berusaha memahami pandangan-pandangan terdekat kita, termasuk rekan sejawat Bapak Ibu guru juga terhadap murid, bahwa pandangan kita terhadap sesuatu itu pasti berbeda, tidak mungkin disamakan dengan pemikiran kita. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang pun saya juga masih seperti itu, bahwa perilaku murid, Bapak Ibu sebelumnya maaf ya, kenapa saya tidak pakai peserta didik, kenapa saya tidak pakai siswa dan siswi, karena ternyata di dalam pendidikan atau di dalam kurikulum merdeka itu kita kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana menyebutnya anak-anak didik kita itu bukan lagi menjadi peserta didik, tapi kembali ke filosofi awal dulu seperti murid, seperti zaman kita masih kecil kan dulu murid deh. Nah itu ternyata di kurikulum merdeka itu pun sekarang menjadi murid sebutannya deh. Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi sekarang ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi guru harus benar-benar dituntut memahami karakter murid. Tidak boleh seperti ini lagi, memandang anak-anak itu kalau yang berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Tapi kita harus mencari apa tujuan dari murid itu bersikap demikian. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dulu. Sekarang hanya ada yang bisa Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti di sini Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian yang sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ternyata Bapak Ibu di dalam kurikulum merdeka ini kita tidak dibenarkan untuk memberikan imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman.
kemudian kita berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini ada menurut Dr. William Fraser, itu ada yang pertama kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat bertahan hidup, yang kelima kebebasan. Jadi Bapak Ibu, ketika murid-murid kita melakukan sesuatu, kita harus bisa menyelidiki kebutuhan dasar apa yang sebenarnya anak-anak cari. Misalkan kita mempunyai murid yang biasa kalau ada yang menurut saya itu anaknya itu agak-agak cari perhatian gitu. Setiap kali seperti Bu Vera, seperti guru punya murid yang setiap kali mencari-cari Bu Vera, itu kita harus bisa memahami kebutuhan dasar anak itu sendiri apa. Oh, kasih sayang dan rasa ingin diterima misalnya. Kemudian dari situ, dari 5 dasar kebutuhan manusia nanti di sini akan muncul motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan perbuatan itu, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kembali ke konsep disiplin yang tadi, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ternyata Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu adalah identitas yang gagal. Di mana hukuman itu nantinya ketika kita memberikan hukuman kepada murid-murid akan timbul rasa menyakitkan. Anak itu ternyata Bapak Ibu, kemarin itu saya di modul yang sebelumnya satu diminta untuk menuliskan di situ hal yang paling menyedihkan dan hal yang paling menyenangkan. Saya menuliskan ketika waktu SMA ini kan ada SD, SMP, SMA, saya SMA itu perihal yang menyenangkan jelas terkait prestasi. Tapi yang menyedihkan adalah ketika dihukum oleh Bapak Ibu. Ternyata kemarin setelah saya pendampingan individu dan mendapatkan berbagai pemahaman dari pengajar praktik, ternyata hal itu memang benar. Hukuman itu akan membekas sampai kapanpun. Bahkan kalau waktu dulu saya SMA sampai sekarang itu sudah ada 10 lebih, terutama lebih, itu masih terasa menyakitkan, masih kita ingat. Ternyata seperti itu. Oh kok iya ya, ternyata itu akan menyakitkan dan akan terus diingat oleh si murid tersebut sampai kapanpun. Kemudian tidak nyaman. Ketika murid itu diberikan hukuman, tentunya dia tidak akan nyaman dan dia akan malah merasa menjadi anak yang minder dengan teman-teman yang lainnya. Aku kok dihukum? Apalagi kalau ada yang ditanya, misalkan nggak mengerjakan PR, silakan kerjakan di luar, misalkan seperti itu. Ada yang tanya, kok nggak akan dihukum? Anak akan malah menjadi semakin turun percaya dirinya. Kemudian murid akan menjadi takut. Ternyata benar, ketika kita pernah memberikan hukuman itu tidak harus dengan kemampuan, kadang dengan ucapan pun, dengan kata-kata kita, anak itu akan terus mengingat. Ini pembelajaran saya kadang ya, saya kadang kalau memang nada saya itu agak keras seperti ini, kadang anak menerimanya begitu galak. Karena sudah merasa takut. Kita sebagai guru ternyata sulit ya untuk memahami, untuk melaksanakan, untuk menerapkan hal yang seperti itu. Tapi dalam hati kok, caranya saya biar tidak jengkel, biar tidak emosi, biar tidak
mengeluarkan kata-kata yang menyakiti anak, kemudian tidak mengeluarkan hukuman. Kemudian saya tadi menyampaikan kepada anak bahwa pekerjaan rumah, buku, itu adalah kepentingan kamu sendiri. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, otomatis kamu tidak akan mendapat nilai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak kemarin awal masuk pembelajaran baru sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu yang anak-anak sudah sepakati, salah satunya ada tentang mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi ternyata pada hari ini anak-anak banyak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Berarti anak-anak melanggar keyakinan kelas atau tidak? Dia melanggar, yang lebih siapa kamu sendiri. Dan ternyata menerapkan seperti itu pun saya baru berapa hari ke belakang ini. Tapi tentu saja juga akan ada dampaknya. Anak akan menyepelekan. Saya tidak memberikan hukuman kepada anak-anak tersebut, hanya memberikan pengertian, kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka anak-anak harus mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah tidak mendapat nilai yang pertama, kemudian nilai dari nilai kebijakan universal tadi, nilai ketertiban, kedisiplinan, anak akan berkurang nilainya. Kalau anak-anak yang kelas atas, kalau tadi kelas 6 sepertinya paham, tapi kalau untuk kelas bawah mungkin harus sedikit deh. Kemudian kalau tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses, di mana di sini ada konsekuensi, di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat berjalan diri. Jadi Bapak Ibu, nanti ada yang namanya di sini segitiga restitusi nanti setelah ini. Tapi di sini disampaikan tadi bahwa restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melakukan hukuman. Kembali ke atas. Kita sebagai guru sekarang tuntutannya adalah menghilangkan hukuman dan penghargaan, tapi ke konsekuensi dan restitusi. Yang pertama tentang penguatan jangka pendek. Kita harus menguatkan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Kemudian memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian restitusinya di sini adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Seperti tadi, tidak perlu ketika tidak membawa PR diberikan hukuman, tapi bisa dengan sebuah konsekuensi yang sudah benar-benar disepakati di dalam kelas. Kalau misalnya saya kemarin kesepakatannya kita sepakati bersama anak, kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Selain tidak mendapatkan nilai kedisiplinannya berkurang, anak-anak juga setor hafalan surat, 5 surat. Dan 5 surat ini bukan termasuk hukuman. Kalau hukuman itu adalah peraturan yang kita buat sendiri tanpa persetujuan anak. Tapi kalau restitusi di sini adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama anak. Kalau hukuman ketiga, besok kamu harus bagaimana? Seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol untuk dirinya memegang kontrolnya itu sendiri. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan.
Nah, di sini ada perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, diberikan sebuah hukuman, misalnya dihukum hormat bendera 10 menit. Kalau yang tidak mengerjakan PR silakan untuk hormat di bawah bendera selama 10 menit. Itu adalah sebuah hukuman. Guru pun mengakuinya dengan marah dan pasti murid akan menjadi takut. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, tapi tentunya dengan kesepakatan sebelumnya bersama murid. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi untuk menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan peraturan. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman atau pemantau atau manajer. Jadi kemarin itu disampaikan bahwa silakan guru mau memilih posisi kontrol yang mana. Jika akan menjadi sebuah penghukum, seorang penghukum, maka tentunya seorang penghukum ini akan diingat tentang hukumannya sampai besok, sampai kapanpun. Membuat rasa bersalah itu misalnya nanti ada contohnya. Nah, ini ada sebuah contoh yang diterapkan dalam 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu tentang menghukum. Kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai guru penghukum akan memberikan seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu harus sebagai seorang penghukum. Membuat rasa bersalah, misalnya dengan kamu menanyakan guru menanyakan sudah berapa kali guru harus memberitahu kamu. Guru kecewa sekali sama kamu. Mana yang berbeda. Kemudian sebagai guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian dengan memberikan kata-kata yang baik. Besok jangan diulangi lagi ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau di sini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Di sini guru sebagai pemantau ini harus bisa menuntun anak, menyebutkan pelanggaran, kemudian peraturan dan konsekuensi yang pernah dibuatnya. Kemudian di sini guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Bapak Ibu, mohon maaf untuk kelas 1 sampai kelas 6 ini apakah sudah semua kelas membuat keyakinan kelas? Tidak. Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah berbeda. Berbedanya adalah jika peraturan itu adalah yang dibuat dari dalam individu itu sendiri. Misalnya peraturan itu dibuat hanya dari guru itu sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah ditempel mungkin itu sudah keyakinan atau kesepakatan kelas, itu berarti sudah sudah melalui kesepakatan bersama murid. Jadi Bapak Ibu untuk di kurikulum Merdeka ini hukumnya semacam wajib ya untuk membuat keyakinan kelas setiap awal tahun ajaran baru atau bahkan setiap semester. Itu nantinya akan dibuat sebuah, boleh misalnya langsung ditanyakan kepada anak, yuk usul misalkan mau membuat keyakinan kelas yang semacam apa ketika kita berada di kelas. Itu ketika berada di kelas. Ini di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
sebuah nilainya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bapak Ibu? Untuk menjaga kesehatan. Sebelum ke pembuatan keyakinan kelas kita berhenti. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata lagi. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas itu. Kemudian berupa pernyataan universal yang menyeluruh, dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Dibentuk dalam hal yang positif itu hindari kata tidak boleh ataupun jangan. Misalnya jangan ada kata tidak boleh makan waktu pelajaran. Itu contoh peraturan bukan keyakinan kelas. Tidak boleh saling mengejek, itu juga tidak boleh. Semua warga kelas hendaknya ikut mengkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini untuk semua warga, ya, berarti untuk satu sekolah. Boleh menyebutkan satu lebih.
Monggo Bu Eka, 1. Boleh lebih dari 2. Baca, oke. Lapor satu aja. Sini Bu Eka, Mas, Bu Eka. Nggak apa-apa, semuanya bahas nanti. Mau di situ mau. Hidayata 5X. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Sepakat. Kemudian yang kedua, Berseragam sesuai ketentuan. seragam dengan sesuai kebutuhan. Kita mengajarkan seragam itu sekolah tidak hanya kepada kita, kepada anak-anak juga. Toh? Sesuai dengan ketentuan berarti kita sepakati saja, deh. Ya. Kemudian yang ketiga, nggak apa-apa ya, tiga. Oke, tiga. Ya. Disiplin. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Sepakat. Berarti monggo ditempelkan di sini. Monggo Bu Eka. Oke, terima kasih kita dari Jadi diharapkan di dalam kelas pun demikian Bapak Ibu, hanya sebuah tepuk tangan itu juga akan membangun siswa, apalagi murid-murid yang masih kelas bawah itu semuanya riwayatnya adalah tepuk tangan. Kemudian Terima kasih. Saya mungkin lebih ke untuk keyakinan sekolah ya, karena saya selaku kepala sekolah sehingga untuk keyakinan kelas mungkin ya nanti diambil dari Bapak Ibu. Saya hanya buat satu. Apabila kita itu melakukan kesalahan, baik itu disengaja atau tidak, itu berani untuk mengakui dan bersedia untuk meminta maaf. ketika kita melakukan kesalahan harus segera menyadari, kemudian dan meminta maaf. Itu ya Bu? Ya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya, sepakat. Kita beri tepuk tangan pada Bu. Kemudian Bu Vera, untuk Bu Vera. Terima kasih untuk kesempatannya. Keyakinan sekolah yang saya buat, yang pertama membentuk karakter yang positif dengan keteladanan dalam penerapan kebiasaan-kebiasaan. Kemudian yang kedua menumbuhkan adanya semangat berinovasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah tentang kebiasaan positif. Dengan keteladanan, mungkin keteladanan sesama guru, kemudian kan dengan sesama guru nanti
Untuk yang pertama dan kedua tadi sudah ada nggih? Sudah kita sepakati. Yang ketiga adalah ketika sudah ada bel masuk, semua guru dan siswa harus langsung masuk ke dalam kelas. Berarti sepakat atau tidak ini Bapak Ibu? Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Itu artinya disiplin waktu. Ya. Oke, Bu. Kemudian Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya, terima kasih karena saya yang termasuk paling rajin. Terus kesepakatan kita yang saya buat, yang saya usulkan adalah datang tepat waktu. Sepakat Bapak Ibu? Terima kasih. Selanjutnya Bu Ima. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya ada dua. Yang pertama, saling bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati sesama Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah tadi apa Bu? Bekerja sama. Bekerja sama antar satu sama lain. Ya. Berarti apapun pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama, kita lakukan bersama. Seperti itu nggih Bu? Oke, kita sepakati. Yang kedua apa Bu? Saling menghargai, menghormati sesama Bapak Ibu guru. Saling menghargai dan menghormati sesama Bapak Ibu guru. Sepakat? Terima kasih. Selanjutnya Bu Siska. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya masih sama seperti Bu Tuti, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Iya, jujur atas kesalahan. Ya, mau jujur atas kesalahan dan mau bertanggung jawab. Kesalahan yang dibuatnya. Terima kasih. Mengusulkan kesepakatan yaitu karena saya itu paling suka pramuka dan ternyata itu sudah disebutkan dari beberapa teman-teman, itu sudah disebutkan, yaitu saya mengusulkan bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Jadi satu aspek 4 perilaku sekaligus. Jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Sepakat atau tidak? Selanjutnya Pak Akris. Ini mohon maaf sekali lagi, ini saya tidak belajar dengan Bu Iman, tapi kok yang pertama selalu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di sekolah. Yang kedua, selalu menghormati dan menyayangi sesama warga sekolah. Sama persis ya? Sepakat jelas kata sama pasti. Sudah mau Bi anak. Oke, yang terakhir Pak Kus. Oh, saya juga ini Ya. sepertinya sudah banyak kok, saya juga tahu. Nah, yang pertama berinteraksi dengan baik melalui perkataan maupun perilaku kita sebagai guru. Yang kedua memberikan pujian pada murid yang berprestasi. Bagus sekali. Yang pertama interaksi dengan perkataan yang baik. Yang kedua Dan perilakunya juga baik. Sepakat? Memberikan pujian penghargaan bukan pujian terhadap murid itu bagus sekali. Monggo Pak bisa diberikan. Terima kasih. Jadi ini adalah sebuah gambaran, walaupun saya percaya sekali Bapak Ibu guru sudah menerapkan hal
sebuah gambaran di mana kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya bisa menjadi sebuah kesepakatan kita, wali kelas atau guru di dalam kelas dengan murid-murid. Ini adalah gambarannya Bapak Ibu kemarin yang sudah saya lakukan. Kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi saya sebagai guru mata pelajaran pun juga harus membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau nantinya ditempel, nanti di situ adalah ada keyakinan kelas bersama wali kelas, nanti juga ada bersama guru mapelnya. Ini adalah berdiskusi tentang peraturan-peraturan. Ini saya lupa memfoto dari awal, jadi saya tampilkan di kelas yang berbeda. Ini di kelas 4, berdiskusi juga sudah saya terapkan. Kemudian di kelas 6 juga saya sudah menyusun seperti persis semacam ini. Anak-anak ternyata antusias sekali dan kreatif sekali. Kemudian keyakinan kelas ini yang memang mohon maaf belum bisa saya print dan saya tempelkan, tapi insya Allah sudah saya ketik kemarin apa yang menjadi keyakinan di masing-masing kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, dari keyakinan kelas itu ternyata nanti kita dituntut juga untuk bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi setiap tindakan kita harus bisa menerapkan ketiga ini. Yang pertama misalnya tentang menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh langsung menghakiminya, tidak boleh langsung menyalahkannya, ataupun kita juga tidak boleh langsung malah menghukumnya. Harus menstabilkan identitas, misalnya kita memanggil anak tersebut. Dan ini Bapak Ibu, ternyata ketika anak membuat kesalahan itu kita tidak boleh menegur di depan dia, langsung di kelas. Kemarin juga saya sudah menerapkan karena memang itu juga tuntutan saya untuk mengirimkan tugas untuk bisa menerapkan ketiga ini. Menstabilkan identitas itu maksudnya di sini menanyakan kesalahan, menanyakan apa? Kejadian apa yang sudah kamu lakukan tadi, misalnya seperti itu. Nanti kita akan praktek, nanti saya minta tolong satu bapak atau guru untuk mempraktekkan ini. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah menanya-nanyai, kita harus dengan nada yang rendah, tidak boleh langsung menghakimi anak tersebut. Kemudian kesalahannya, kemudian tindakan yang salah itu divalidasi. Berarti apa yang kamu lakukan itu salah atau benar? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang dilakukan oleh murid itu tadi, terakhir kita harus menanyakan keyakinannya. Berarti sikap yang kamu lakukan itu sudah mencerminkan keyakinan kelas yang disepakati apa belum? Mencerminkan keyakinan kelas yang disepakati apa belum? Kalau ada jawab belum, Bu, berarti apa yang kamu lakukan supaya bisa meyakini melakukan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Menstabilkan identitas itu menyadari bahwa kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, itu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, kita diminta untuk memberikan motivasi internal terhadap murid itu. Sudah hampir selesai, tapi di sini ada contoh atau praktik penerapan segitiga restitusi. Derek, Pak Suki, dengan meja sebelah atau kursi, ini praktik.
kenapa Mbak Fira? Itu manggil-manggil namaku jelek. Namanya Iya. Ya. Terus Mbak Fira apa yang dirasakan? Sakit, Bu. Sakit hati ya? Sakit hati ya sama. Bu Febi pun juga seperti itu, misalnya dipanggil yang bukan namanya, itu disebut-sebut, dijelek-jelekan juga Bu Febi akan merasa sakit hati. Nah, kemudian sekarang saya tanya sama Mas Agris. Mas Agris benar seperti itu, seperti yang apa disampaikan oleh Mbak Fira? Iya Bu, benar. Ya. Saya agak nggak sengaja melakukannya. Nggak sengaja atau sengaja Mas? Agak nggak sengaja. Agak nggak sengaja. Pastinya Mas Agris melakukan itu ada alasannya. Coba jelaskan alasannya Pak. Nah, aku pengen bermain sama dia. Tapi dia nyelekin saya, Bu. Oh begitu, nyuekin saya. Berarti intinya Mas Agris itu niatnya baik, ingin bermain sama Mbak, tapi caranya ya itu ya. Tapi Mas Agris melakukan itu sadar atau tidak kesalahannya? Sadar, berarti mengakui kalau Mas Agris itu salah. Mengakui ya, mengakui. Kemudian keyakinan kelas yang pernah kita buat di dalam kelas itu kan kita sudah sepakati. Berarti Mas Agris melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati atau tidak? Melanggar. Berarti untuk kedepannya Mas Agris siap untuk memperbaiki diri? Insya Allah siap. Dengan cara apa? Bagaimana? Saya menyakiti teman lagi dan mengulanginya. Baik, karena hari ini Mas Agris sudah melanggar kesepakatan kelas. Kemarin kita juga sudah menyepakati kalau melanggar itu maka akan diberikan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Mas Agris apa? Akan minta maaf. Ya, minta maaf kepada yang berjanji. Berarti Mas Agris minta maaf sama Mbak Fira dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Iya. Nah, begitu berarti Mbak Fira sama Mas Agris sekarang sudah tidak ada masalah, sudah selesai masalahnya, dan Mas Agris berjanji besok tidak akan melakukan kesalahan lagi. Dan keyakinan kelas apa yang sudah kita lakukan sudah kita sepakati, maka dilakukan. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Silakan untuk bisa kembali ke kelas. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Agris sama Bu Fira mengenai tahapan segitiga restitusi yang harus kita terapkan. Jadi memang benar-benar tidak mudah sekarang itu. Menjadi guru tidak boleh marah, harus menahan emosi, bahkan ini harus benar-benar diterapkan. Berarti Bapak Ibu, saya meminta kesimpulan dari Bapak Ibu yang bersedia saja dari apa yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif tadi yang Bapak Ibu pahami mengenai apa, kemudian kesimpulan budaya positif. Siang hari ini yang memang sangat bagus sekali, kesimpulannya bahwa untuk budaya positif itu adalah suatu budaya yang mengharuskan kita untuk bisa menata hati, menata sikap, menata tutur kata, sehingga dalam menghadapi suatu peristiwa apapun kita akan bisa siap untuk bisa menyelesaikannya. Satu yang menjadikan suatu hal yang positif yang saya tarik dari kegiatan siang hari ini, bahwa kita bisa merumuskan suatu keyakinan sekolah. Kalau selama ini Bapak Ibu guru baru membuat suatu keyakinan kelas, yang keyakinan kelas itu disepakati oleh siswa dan guru. Siang hari ini kita bisa merumuskan suatu keyakinan sekolah, yang di dalam keyakinan sekolah itu ruang lingkupnya yaitu semua
anggota sekolah, termasuk siswa, guru, ataupun penjaga. Sehingga nanti keyakinan sekolah yang tadi sudah kita rumuskan semoga benar-benar dapat kita laksanakan di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah SD 1 Candimulyo ini. Sehingga hal positif yang kita ambil dari kegiatan siang hari ini, kita bisa membuat suatu keyakinan sekolah yang insya Allah mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian saja kesimpulan dan saran masukan. Terima kasih, kita beri aplaus. Terima kasih sekali, sangat bagus kesimpulannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Terima kasih. Ini adalah kesimpulan saya. Kesimpulan dengan menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas itu akan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kemudian budaya positif yang diterapkan sebagai perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian seorang guru, ini kenapa saya beri kuning? Ternyata seorang guru itu guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Berarti Bapak Ibu ketika sudah sampai pada kesimpulan itu artinya berakhirlah acara diseminasi yang saya sampaikan. Tentu saja banyak sekali kesalahan, kekeliruan yang saya sampaikan, yang saya sengaja ataupun tidak. Mari kita belajar bersama-sama, kemudian kita juga bisa menerapkan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Marilah sebelum kita tutup acara ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.